Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode pertempuran akibat salah paham. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar sedang mencari Aryo Saloko. Di padang rumput yang luas, Maiso Jenar melihat sosok bayangan yang mendukung seorang anak. Apakah dia Aryo Saloko? Mari kita simak bersama-sama. Tetapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Maiso Jenar sudah tidak dapat lagi menahan diri. Seperti tovan yang dahsyat, ia segera menyerang lawannya. Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Maiso Jenar. Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu. Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Serangan Maiso Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh tovan yang dahsyat. Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh dan kuat. Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya. Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga. Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang. Setelah mereka bertempur beberapa saat, ia menjadi keheranan di dalam hati. Kalau orang ini orang Pamingit, sangatlah mustahil ia sudah dapat mengukur kekuatan Lembu Suro yang dianggap orang terkuat di daerahnya. Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah Perdikan itu. Tapi kemungkinan yang lain adalah Lembu Suro minta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi. Sebab hal yang demikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu. Mendapat pikiran yang demikian, hati Maiso Jenar menjadi semakin panas. Karena itu serangannya menjadi semakin dahsyat pula. Sehingga dengan demikian lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan dirinya. Demikianlah terjadi suatu pertempuran yang dahsyat di antara dua orang perkasa. Tandang Maiso Jenar semakin lama semakin garang. Terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Aryo, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru. Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya. Ketika Maiso Jenar mendapat kesempatan dengan segenap kekuatannya, tangannya menghantam dada lawannya. Demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Maiso Jenar tidak mau kehilangan kesempatan. Cepat ia meloncati lawannya yang belum sempat bangun. Tetapi tiba-tiba terasa perutnya mual sekali, dan dengan kerasnya ia terlempar. Agaknya perutnya telah terkena tendangan dengan kerasnya. Tendangan lawan untuk beberapa saat Maiso Jenar kehilangan keseimbangan. Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya. Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah puntuk padas. Lawannya dengan cepat memburunya, dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya. Maiso Jenar tidak mau
rahang kirinya dikenai pukulan. Cepat ia memutar tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya, disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan. Pada saat itulah kaki Maesho Jenar melayang ke lambung orang itu. Terdengar sebuah keluhan tertahan, dan orang itu terlempar beberapa langkah. Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya sehingga lawannya itu jatuh berguling. Melihat lawannya jatuh, Maesho Jenar segera meloncat maju, tetapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya. Dengan tangkas Maesho Jenar membalas ke arah pelipisnya, tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan Maesho Jenar. Cepat ia merendahkan diri, dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Maesho Jenar. Sekali lagi perut itu terasa mual dan seolah-olah isinya bergelut di dalamnya. Untunglah Maesho Jenar telah mengalami masa penggemblengan baik jasmani maupun rohaniah, sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak. Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya, Maesho Jenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dahsyat mengenai wajah orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Namun demikian, ia terjatuh. Demikian ia berusaha untuk tegak kembali. Dari sudut bibirnya meleleh cairan berwarna merah, darah. Ketika tangannya mengusap darah itu serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali. Matanya segera menyala seperti api, bibirnya nampak bergetar-getar, namun tak sepatah kata yang terdengar. Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu memancar perasaan dendam tiada taranya. Cepat orang itu menjulur lurus ke depan. Melihat sikap itu, Maesho Jenar terkejut. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian, suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang dahsyat. Tetapi Maesho Jenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi. Sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Karena itu, cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin, mengatur peredaran pernapasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, dan sebelah tangan menyerang dada yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap. Lawan Maesho Jenar itu meloncat maju dengan telapak tangannya. Ia menghantam dahsyat sekali. Tapi pada saat itu Maesho Jenar telah mengayunkan tangannya pula, sehingga berbenturanlah sisi telapak tangannya dengan telapak tangan lawannya. Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dahsyatnya. Suaranya berdentam seperti sebuah ledakan, dan akibatnya pun hebat pula. Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut, dan kemudian mereka jatuh berguling. Untuk kemudian beberapa saat pandangan mereka menjadi gelap, dan hilanglah kesadaran mereka. Pada saat itu pecahlah fajar di langit, warna yang kemerah-merahan, membayang di ujung timur di antara oleh kokok ayam hutan saling bersautan. Angin pagi yang segar berembus silir menggerakkan batang-batang ilalang yang seolah-olah menari kegirangan menyambut datangnya pagi yang segar. Dalam kesegaran angin pagi itu, dari arah timur berlarilah seekor kuda yang tidak terlalu cepat. Penunggangnya yang berwajah tampan
beberapa kali selalu mengamati jalan yang akan dilewati. Agaknya ia sedang menuruti jejak dari seekor kuda. Dalam cahaya fajar, rupa-rupanya penunggang kuda itu harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan seksama, tetapi arahnya adalah tepat kepada dua orang yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ketika penunggang kuda itu telah semakin dekat, dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak sadarkan diri, maka ia menjadi sangat terkejut. Cepat ia meloncat turun mengamati lawan Maesho Jenar. Dengan wajah yang cemas ia meraba-raba dada orang itu, menggerak-gerakkan tangannya dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya. Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Maesho Jenar. Alangkah terkejutnya ia pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu, sehingga terloncatlah suara yang lunak halus, "Kakang Maesho Jenar." Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Dalam kebingungannya, penunggang kuda itu melihat Maesho Jenar mulai bergerak-gerak. Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju. Tapi pada saat itu pula ia melihat orang yang lain bergerak-gerak pula, sehingga tanpa sadar ia mendekatinya pula. Saat kemudian tampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing, meskipun pandangan mereka masih berputar-putar. Tetapi demikian mereka saling memandang, maka dengan sisa kekuatan mereka, segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali, meskipun mereka belum dapat berdiri tegak. Untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya. Mendengar suara orang ketiga yang halus, Maesho Jenar terkejut bercampur heran. Pandangannya bergerak-gerak berganti ke arah kedua orang yang berbeda di hadapannya. Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas, Maesho Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan tenang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa, bertubuh tegap kekar, berwajah cakap, serta berpakaian bagus. Beberapa macam perhiasan melikat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor. Tetapi yang paling menggetarkan adalah orang yang satu lagi. Meskipun orang itu berpakaian sederhana, tetapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan mata Maesho Jenar. Ketika orang itu menyapanya, daerah Maesho Jenar serasa berdesir lebih cepat. "Kakang Maesho Jenar, apakah yang telah menyebabkan Kakang bertengkar dengan Kakang Soroyudo?" Mendengar pertanyaan itu, Maesho Jenar menundukkan kepalanya. Melihat wajah orang yang disebut Soroyudo itu, tiba-tiba Maesho Jenar meragukan tuduhannya bahwa orang itu telah menjadi suruhan Lembu Soro untuk membunuh Aryo. Karena Maesho Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Soroyudo, masih dengan nada kemarahan. "Kau kenal dia, Budak Wangi?" Orang yang dipanggil Budak Wangi itu menganggukkan kepalanya. "Iya, aku kenal orang itu, Kakang. Seperti aku mengenal Kakang Soroyudo," jawabnya. Mendengar jawaban Budak Wangi, Soroyudo bertambah tidak senang. "Di mana dan kapan kau kenali dia?" Budak Wangi tidak menjawab pertanyaan itu. Tetapi kepada Maesho Jenar ia berkata, "Kakang, marilah Kakang Maesho Jenar, aku perkenalkan dengan Kakang Soroyudo." Mendengar ajakan Budak Wangi, perasaan Maesho Jenar menjadi bertanya-tanya, apakah hubungan antara Budak Wangi dengan Soroyudo? Sebaliknya, Soroyudo yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya menjadi agak bingung.
Agaknya Pudak Wangi merasakan kekakuan suasana, maka ia menjelaskan, Kakang Maesa Jenar, Kakang Sorayuda adalah murid yang pandan alas." Mendengar keterangan itu, hati Maesa Jenar berdebar tak karuan. Kalau demikian, ia telah berbuat suatu kesalahan. Mustahilah kalau murid pandan alas telah berbuat suatu kejahatan. Perlahan-lahan matanya beredar ke arah Aryo terbaring, dan perlahan-lahan didekatinya anak itu. Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya, karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran sesuatu tentang kelanjutan dari perguruannya. Maka ia telah berbuat suatu kesalahan. Sambil meraba-raba tubuh Aryo, Maesa Jenar mengangguk hormat kepada Sorayuda. "Barangkali aku telah berbuat kesalahan. Karena itu aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku adalah Maesa Jenar, murid dari almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh," katanya. Mendengar pengakuan Maesa Jenar, Sorayuda menjadi terkejut pula. Di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Kalau orang itu murid almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh, seperti yang pernah didengar dari gurunya, lalu apakah sebabnya ia demikian saja menyerangnya tanpa sebab?